semuanya harus bersemangat ya. Artinya ini memang sangat terbebani APBD kita. Tetapi di sisi lain memang ini pembelajaran bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kota ini tidak sepenuhnya ya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publiknya itu tergantung dengan pemerintah pusat. Jadi secara pribadi saya menyatakan bahwa fiskal kita tahun 2026 semakin mantap. Nah, karena beberapa pundi-pundi pendapatan kita secara sungguh-sungguh ya ini dengan potret potensi yang ada memang sudah kita optimalisasi dengan dibuktikan sepakat dan akan jalankan itu dengan baik dan akan memenuhi target pada tahun anggaran terakhir. Itu seluruh pendapatan naik. Ketika APBD kita kuat pasti akan memperluas kapasitas pembangunan kita dan muaranya kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Terus semangat. Buktikan bahwa kita cinta pada Jawa Timur, kita akan jalankan profesi kita masing-masing yang itu merupakan bentuk dari kecintaan kita kepada Jawa Timur yang menurut saya luar biasa. Assalamualaikum dulur Jawa Timur, kita kembali berjumpa dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dulur Jawa Timur, kali ini kita berbincang terkait optimalisasi pendapatan daerah di tengah pengurangan TKD, transfer ke daerah. Jadi memang dana transfer dari pusat ke daerah ada pengurangan. Seperti apa kalau kemudian di Provinsi Jawa Timur sendiri dampaknya? Tentunya berdampak terhadap pembangunan, apalagi pembangunan yang diprioritaskan. Seperti apa kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur, eksekutif dan legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur ini dapat benar-benar memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah dari adanya pengurangan transfer ke daerah, begitu ya, terkait dengan transfer keuangan ini. Nah, dulur Jawa Timur, saat ini saya sudah bersama Bapak Haji Agus Wicaksono SOS yang merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan dari Dapil 5 Jember Lumajang. Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Matur nuwun sudah bersedia hadir. Dengan senang hati. Terima kasih. Nggak berat kok ya kita bicara terkait dengan transfer keuangan ke daerah yang ada pengurangan ini. Kan sebentar lagi kita menjelang tahun 2026. Tetap harus optimis meskipun ada pengurangan di tahun depan ya Pak Agus ya. Iya betul. Baik. Pak Agus, ini seperti apa kemudian kalau kita melihat dengan adanya pemotongan transfer keuangan ke daerah ini? Mungkin saat ini sudah bisa dirasakan dampaknya Pak Agus, bagaimana? Kalau sekarang belum bisa dirasakan ya. Tetapi kita merasakan ketika kita sedang merumuskan sebuah kebijakan anggaran. Jadi ketika kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara disampaikan ke DPRD, akhirnya ada pemotongan 2,8 triliun. Nah, maka kita harus membijaki ini dengan mengurangi beberapa program yang menurut kita itu masih bisa kita handle untuk di tahun-tahun yang akan datang. Sedangkan untuk program prioritas ya tetap harus berjalan, tetapi mungkin program-program yang sifatnya itu pada tahun 2026 perlu dikurangi kita ada pengurangan di setiap OPD maupun di sekretariat dewan. Yang kedua ya langkahnya harus optimalisasi seperti yang Mbak Tika katakan, optimalisasi seluruh pendapatan asli daerah baik dari pajak, restribusi maupun pendapatan lain-lain yang sah.
Baik, jadi sudah mulai rajin menginventarisir begitu ya, Iya. Pak Agus, apa saja nanti pos-pos ini yang bisa dimaksimalkan untuk bisa menambah pendapatan asli daerah di tengah pengurangan transfer keuangan ke daerah. Pak, tetapi kalau kita bicara dari perspektif DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri, itu isu mendasar apa yang kemudian dapat dilakukan untuk bisa tetap menjaga kestabilan fiskal di Jawa Timur? Wajib, kestabilan fiskal harus tetap terjaga, walaupun ada pengurangan ya. Yang pertama, sebenarnya kita pengurangannya cukup banyak sih Mbak. Dulu kekuatan APBD kita itu pernah mencapai 3-4 triliun ya. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 muncul option pajak ya. Undang-undang itu tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pajak-pajak kendaraan bermotor, PKB dan BPNKB kita mendapatkan 36, 64-nya adalah kabupaten kota. Artinya kita kehilangan 4,1 triliun. Iya. Kemudian di tahun 2006 ini kita ada pengurangan transfer pemerintah pusat ke pemerintah provinsi itu 2,8 triliun. Namun kami dengan pemerintah ya harus siap dengan seluruh perubahan, tetapi kita harus tetap visi misi cita-cita kita bersama untuk membangun Jawa Timur harus tetap berjalan. Baik, itu bukan menjadi alasan untuk kemudian tidak menjalankan pembangunan seperti visi misi atau seperti sesuai rencana awal begitu ya pastinya Pak Agus ya. Pak Agus, kalau di Komisi C sendiri seperti apa kemudian memetakan potensi resiko baik itu jangka pendek maupun jangka panjang? Resiko tentang dengan adanya pengurangan transfer keuangan ke daerah ini, pastinya kan nanti akan ada dampak-dampak yang ditimbulkan terkait dengan pembangunan atau mungkin kebijakan yang sudah disusun begitu Pak Agus. Jelas ya, artinya dampak yang utama ya adalah kekuatan APBD kita. Sehingga ketika APBD kita berkurang kekuatannya, ya otomatis mengurangi dalam memperluas pembangunan di Jawa Timur. Maka langkah bijaknya adalah efisiensi. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan dan itu outcome-nya tidak jelas ya, maka hari ini harus sesadar-sadarnya harus dihentikan baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun DPRD-nya sendiri. Yang kedua, semuanya harus bersemangat ya. Artinya ini memang sangat terbebani APBD kita. Tetapi di sisi lain memang ini pembelajaran bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kota ini tidak tidak sepenuhnya ya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publiknya itu tergantung dengan pemerintah pusat. Artinya hari ini seluruh potensi yang ada ini harus dimaksimalkan untuk menjadi pendapatan asli daerah, dan itu akan memperkuat kembali kekuatan APBD kita. Baik, jadi sudah mulai harus bagaimana caranya tidak selalu bergantung dengan pemerintah pusat begitu ya untuk membangun daerah masing-masing. Pak Agus, ini kan dari dapilnya Jember Lumajang. Betul. Nah, dengan adanya pengurangan transfer keuangan ke daerah ini Pak, kalau untuk di dua wilayah tersebut yaitu Jember dan Lumajang, apakah kemudian berpengaruh begitu terutama terhadap program prioritas pembangunan di dua wilayah tersebut Pak Agus, gimana? Ya, semuanya sebenarnya mungkin sama ya, merasakan hal yang sama. Kalau di Lumajang itu pengurangannya 266 miliar ya. Itu juga angka yang cukup signifikan bagi Lumajang yang hanya berkekuatan 2,2 triliun ya. Maka ya tentu saja harus sama tekadnya, semangatnya, bahwa hari ini kita harus bekerja keras. Yang pertama, bagaimana uang yang ada
uang rakyat yang ada ini benar-benar terbelanjakan sesuai kebutuhan dan menjawab seluruh persoalan di masyarakat. Jadi fokus ya. Jadi benar-benar fokus apa yang menjadi kebutuhan rakyat itu menjadi prioritas dalam program APBD. Kalau untuk di dapilnya Pak Agus sendiri, apakah kemudian sudah ada semacam sambatan begitu Pak dari konstituen atau dari warga terkait dengan adanya pengurangan transfer keuangan ke daerah ini? Kalau pengurangan transfer pemerintah pusat ke daerah, baik ke provinsi maupun kabupaten kota belum banyak diketahui oleh warga masyarakat. Mereka tidak mengetahui itu. Tetapi bagaimana ya penyelenggara pemerintahan, eksekutif dan legislatif membijaki kondisi anggaran yang seperti ini. Artinya ya itu tadi, harus sesadar-sadarnya fokus terhadap seluruh visi misi dan kebutuhan rakyat, dan syukur-syukur seluruh persoalan dan masalah itu bisa masuk dalam program prioritas Provinsi Jawa Timur. Pak Agus, kalau tadi kan taruhlah warganya belum semuanya tahu terkait dengan pengurangan transfer keuangan ke daerah. Kalau pemerintah daerah kan sudah pasti tahu dan sangat terdampak. Ada sambatan Pak kalau dari Pemdanya sendiri? Kalau Pemdanya ya sebenarnya nggak sambat sih, tetapi mereka saya lihat juga semangat bagaimana memanage anggaran biar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Tetapi beberapa pembangunan yang memang itu butuh anggaran besar, itu terus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Seperti terjadinya bencana erupsi kemarin ya, dengan beberapa rumah yang hilang ya, hancur, rusak berat, termasuk lahan pertanian yang lebih dari 100 hektar terdampak erupsi, yaitu menjadi kerja gotong royongnya kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat agar seluruh penanganan pasca bencana ini bisa dilakukan. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi mereka juga kehilangan mata pencaharian, dan itu harus mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat juga. Betul. Pastinya ya, pemerintah kabupaten tidak bisa berjalan sendiri, tetapi juga ada intervensi dari pemerintah pusat. Pak Agus, kalau sektor yang paling terdampak itu sebenarnya apa sih Pak terkait dengan pengurangan transfer keuangan ke daerah ini Pak? Yang terdampak itu ya kekuatan APBD kan itu. Begitu terkurang 2,8 triliun ya, maka seluruh OPD harus mengurangi pos-pos anggarannya. Mana yang dianggap tidak prioritas ya, tidak terlalu dibutuhkan, ya hari ini harus terkurangi. Ya. Begitu juga DPRD juga seperti itu. Studi banding misalkan ke luar negeri atau kemana, ya harus dikurangi. Ya. Jadi benar-benar nanti itu akan dipilih yang sekiranya benar-benar penting. Yang penting, yang memang itu muaranya untuk hajat hidup warga Jawa Timur. Pak Agus, berarti memang ada pos-pos atau ada sektor anggaran begitu yang harus direstrukturisasi dong? Ya pasti, yang seperti yang saya sampaikan, restrukturisasi anggaran masing-masing OPD itu harus dilakukan ketika ada pengurangan atau berkurangnya kekuatan APBD kita kan. Jadi misalkan untuk Mamin ya dikurangi, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, yang sifatnya hanya sifatnya hanya buang-buang anggaran saja, ya hari ini sudah banyak terkurangi. Baik, berarti lebih teliti lagi ya, lebih untuk teliti lagi memastikan ini anggaran yang benar-benar betul. Berfokus terhadap kesejahteraan rakyat. Benar-benar fokus terhadap analisis SWOT ya, Jawa Timur.
Pak Agus, kalau kita bicara terkait penyusunan strategi fiskal di Jawa Timur tahun 2026, Komisi C dengan koordinasi dengan Bapeda ya Pak ya, Betul. BPKAD begitu ya. Ini BPKAD. seperti apa kemudian koordinasinya untuk strategi fiskal tahun 2026 ini Pak Agus? Iya, jadi kita itu fungsi pengawasannya adalah pelaksanaan dari seluruh pendapatan ya yang ada di Jawa Timur. Pendapatan itu di Komisi C. Oh, berapa nanti kekuatan APBD yang berasal dari pajak retribusi maupun pendapatan lain-lain yang sah dari beberapa OPD yang memberikan kontribusi PAD. Itu menjadi pengawasan kita ya, sehingga untuk akan datang ya, target pendapatan di semua OPD ini benar-benar kita genjot, kita tingkatkan, dan kita ya tidak sesuai realitas potensi yang ada. Misalkan beberapa kegiatan pertambangan ya, karena kita kepanjangan dari pemerintah pusat dan kita punya kewenangan baik perizinan maupun pendapatan 20%, maka untuk pajak MPLB itu juga kita genjot di masing-masing kabupaten kota agar targetnya ditingkatkan, seluruh izin disederhanakan, dipermudah, sehingga mereka yang berkegiatan untuk eksploitasi baik itu pasir maupun yang lain ini bisa berjalan. Baik, bisa lebih optimal lagi pastinya ya Pak Agus. Pak, begini, terkait dengan penghitungan prioritas anggaran, meskipun ada pengurangan transfer keuangan ke daerah, utamanya terkait pelayanan publik pasti harus tetap prima seperti itu kan. Apakah kemudian ada formula baru terkait penghitungan prioritas anggaran ini? Pasti ada formula baru seperti yang saya katakan. Tapi saya jamin untuk pelayanan publik ya, ini tidak berdampak ke sana. Maka malah kita harus lebih baik. Artinya harus lebih baik kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik, dan kepercayaan pelaku-pelaku usaha terhadap pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini harus lebih kuat, lebih tinggi. Ya. Sehingga itu juga impactnya, dampaknya itu pada pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. Baik, jadi bagaimana kemudian menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur itu membuat iklim investasi di Jawa Timur aman, kemudian nyaman seperti itu pastinya ya. Tidak berpengaruh dengan adanya pengurangan transfer keuangan ke daerah ya. Saya jamin tidak ada pengaruh terhadap pelayanan publik yang ada di Jawa Timur. Baik. Bahkan saya pastikan lebih baik. Jadi semangat menunjukkan itu loh ya yang akan nanti ditunjukkan. Pak, tapi kalau untuk berbagai proyek strategis di Provinsi Jawa Timur berpengaruh juga nggak? Ya, ada beberapa proyek strategis ya, mungkin itu tertunda atau dalam analisis buat kita memang untuk tahun 2006 meskipun tidak dilaksanakan juga tidak ada masalah. Kalau memang ada uang ya memang harus dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada, ditunda pun itu tidak berdampak. Jadi ada beberapa, tapi yakinlah warga Jawa Timur dengan pengurangan transfer pemerintah pusat ke daerah ini tidak akan mengurangi pelayanan publik ya. Termasuk pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, tetapi kita sadar sesadar-sadarnya bahwa hal-hal yang tidak penting tidak menjadi prioritas itu memang kita kurangi, baik program yang dari beberapa OPD ya, termasuk di kami Sekretariat DPRD dan itu pada kegiatan DPRD. Baik, Pak. Tapi kalau untuk daerah yang rawan bencana seperti Lumajang itu salah satunya, mungkin ada catatan khusus begitu? Ya, jadi
pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Bu Khofifah itu sadar bahwa Jawa Timur beberapa kabupaten itu rawan bencana. Maka sebenarnya mitigasi bencana itu sudah benar-benar kita siapkan dan kita juga punya anggaran yang sifatnya tidak terduga, BTT, itu di posnya Bu Gubernur, dan ketika ada bencana seperti di Lumajang seperti ini, itu bisa dikeluarkan ya, bantuan tidak terduga tadi. Ya. Jadi itu tetap, sudah ada pos. Oke, jadi pos itu nggak akan diutak-atik ya. Selain ya. Kegiatan OPD yang berkaitan dengan itu bencana, BPBD ya, itu berkaitan dengan mitigasi bencana sudah siap. Oke, jadi itu tetap akan ada posnya, maksudnya itu nggak akan utak-atik karena memang kita nggak akan pernah tahu bencana itu kapan terjadinya, kapan datangnya. Tentu kita juga tidak inginkan, tetapi tetap akan ada pos pembiayaan atau pos pendanaan ketika misalnya nanti terjadi bencana, begitu ya Pak. Pertanyaannya, kemarin itu erupsi Semeru itu tiba-tiba loh Mbak, tidak ada tanda-tanda apapun yang diberikan BMKG ya. Tetapi kenapa tidak satu pun ada korban? Karena mereka selalu diberikan semacam pelatihan untuk menghadapi bencana sewaktu-waktu. Artinya mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah Lumajang dengan pemerintah provinsi ini sudah bagus. Oke, dan hasilnya kita ketahui seperti apa kemudian masyarakat sangat sigap begitu ya Pak ya, ketika kemudian bencana itu terjadi. Pak Agus, sebelum melanjutkan terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah di tengah pengurangan transfer keuangan ke daerah, kita minum dulu Pak. Ini Mbak, sudah tersedia airnya, silakan. Baik, Pak. Begini, di Jawa Timur sendiri potensinya besar Pak. Ada industri, kemudian pariwisata, perdagangan, pertanian. Kalau untuk tahun 2026, tantangan terkait dengan anggaran itu kan luar biasa. Kalau memaksimalkan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, itu yang mana yang paling potensial sebenarnya? Ya, untuk pendapatan asli daerah kita hari ini masih bertumpu pada pendapatan dari pajak kendaraan motor, PKB dan BPNKB, kemudian dari BUMD, salah satunya adalah Panjatim ya. Kemudian ada beberapa potensi yang disampaikan Mbak Tika tadi, industri pengolahan, pertanian, pariwisata, termasuk UMKM, energi konvensional maupun energi terbarukan, itu merupakan potensi yang harus dioptimalkan oleh kita semua, yang tentu saja bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi yang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten atau dengan pihak swasta. Tentu saja Mbak Tika, semuanya saya yakin hari ini semangatnya sama. Bagaimana BUMD kita memberikan kontribusi PAD yang cukup signifikan. Ketika kemarin beberapa BUMD masih sangat minim dalam memberikan kontribusi, hari ini harus benar-benar semangat untuk memberikan kontribusi. Yang kemudian Bank Jatim yang biasanya memberikan dividen luar biasa ya, tetapi untuk akan datang selain memberikan dividen dipastikan tidak ada fraud ya di internal kan begitu. Nah, begitu juga dengan yang lain, walaupun tidak semudah membalikkan tangan, tetapi ketika eksekutif dan legislatif dan masyarakat Jawa Timur semangatnya sama ya, tekadnya sama, saya yakin Jawa Timur akan menuju gerbang baru Nusantara seperti yang
kita cita-citakan bersama. Baik, Bapak, tapi begini, apakah kemudian teman-teman di Komisi C ini senantiasa konsisten untuk mendorong penguatan manajemen di BUMD? Seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan, Pak Agus? Sangat konsisten. Jadi fungsi kita adalah pengawasan. Kita langsung turun ke lapangan ya, melihat progres, tetapi kita juga melihat laporan kinerja yang itu minimal dilakukan atau kita minta triwulan sekali pada seluruh BUMD yang ada. Bagaimana progresnya, bagaimana perjalanannya, apakah nanti benar-benar sesuai target ya yang disampaikan waktu di dalam membuat atau menyusun rencana APBD kita, maka itu menjadi konsen kami dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi begitu, Mbak. Jadi memang maksudnya selalu dilakukan semacam pertemuan begitu ya antara Komisi C dengan pihak BUMD yang ada di Jawa Timur. Artinya selalu mengevaluasi nih apa yang kurang, apa yang nanti harus lebih dimaksimalkan seperti itu ya. Iya betul. Jadi mereka itu sebelum RAPBD 2006 semua harus memberikan laporan. Bukan memberikan target pendapatannya. Jadi rencana bisnisnya juga harus kita tahu, gitu loh. Berapa misalkan BUMD yang harus kita support bantuan modal, ya kita harus tahu bisnisnya ke arah mana, keuntungannya berapa kan. Sehingga targetnya harus bisa dipenuhi, kalau bisa melampaui target yang sudah kita sepakati. Baik, jadi memang dari awal harus jelas rencana bisnis mereka itu arahnya kemana, kemudian nanti mereka juga bisa menghasilkan keuntungan itu berapa, mereka bisa berkontribusi untuk PAD di Jawa Timur itu berapa, begitu ya pastinya ya Pak Agus ya. Nah kemudian begini Pak, oke lah setelah BUMD kemudian ini selalu ada ikhtiar dari teman-teman Komisi C untuk melakukan pengawasan begitu ya, agar kemudian enggak kendor BUMD kinerjanya, agar kemudian bisa semakin membaik, bisa semakin optimal, yang sakit bisa sembuh, bisa sehat begitu ya pastinya harapan kita. Nah ini kalau kita bicara terkait dengan potensi lain, ini kan ada pajak rokok, ada kemudian retribusi daerah, ada pajak kendaraan, ini bagaimana kemudian Pak Agus? Jadi berbicara soal pendapatan, baik itu pajak kendaraan bermotor maupun dana bagi hasil cukai rokok dan tembakau, DBHCHT, ya, itu juga menjadi tantangan kita. Yang pertama soal 2026 ya, untuk pajak air permukaan ini pasti naik ya, untuk RJU pasti naik, tapi saya lihat di 38 kabupaten kota ini juga masih naik targetnya. Walaupun ada tantangan mobil listrik ya, tetapi ini masih bisa kita pertahankan untuk tahun 2026. Kemudian untuk dana bagi hasil cukai rokok, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, itu masih kita perjuangkan. Artinya masih kita perjuangkan untuk pendapatan kita pajak rokok itu memang untuk 2006 ini targetnya 3 miliar ya. Maaf, 3 triliun. 3 triliun, baik. Seperti itu. Ya, terus untuk sumbangan kita sebenarnya dari petani rokok dan dari hasil kita menyiksa diri ya, merokok itu, kita itu berkontribusi kepada pemerintah pusat tiap tahunnya 130 triliun. 130 triliun ini di CTV loh ya, gak main-main ya. Ya, 130 triliun tapi masih dikembalikan itu kepada pemerintah provinsi itu 800 miliar. Artinya tidak sampai 1%. Maka itulah perjuangan kepada
Menteri Keuangan Iya, ya. salah satu dari dana cukai ini ya. Iya, karena kita nyumbangnya sudah terbesar di Iya, Indonesia, di Indonesia. 130 miliar. Baik. Tapi kita masih Triliun, 130 triliun. Kita masih dapatnya pengembaliannya Tidak sampai 800 1 miliar. triliun. 40% ke arah kesehatan, 60% ya, baik itu untuk lain-lain lah, ada ke pertanian tembakau, Iya. masih ada pendidikan, Iya. ada masih yang lain. Baik, termasuk begini, kalau kita bicara inventarisasi aset-aset pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mungkin tadinya tidak begitu tadinya itu terabaikan begitu, itu juga sudah mulai dilakukan. Sudah mulai dilakukan optimalisasi aset ya, apalagi yang idle, yang menganggur itu memang harus menjadi potensi baru untuk pendapatan asli daerah kita. Kita hari ini terus mendorong pemerintah dalam ini mitra kita yang pertama agar ada inventarisasi aset ya. Yang kedua, dorongan kita adalah menganggarkan seluruh proses administrasi yang hari ini aset provinsi yang administrasinya belum diselesaikan, artinya belum bersertifikat. Dan itu memang juga menjadi salah satu catatan kecil dari BPK untuk menyelesaikan. Baik, supaya tertib administrasi Iya, juga, begitu ya Pak Agus? Ya, utamanya ya tidak hanya sekedar rutinan ya, disewakan tanpa tanpa ukuran yang jelas ya. Iya. Banyak aset kita yang terasa sangat murah disewakan karena tidak menggunakan appraisal ya. Sehingga ya dari sisi pendapatan kita kurang, dari sisi lain orang yang menyewa sangat diuntungkan. Yang kemudian harus ada kerjasama baik dari dengan BUMD maupun pihak swasta. Kalau aset itu dirasa menjadi bagian aset yang strategis yang bisa mendorong atau membantu pertumbuhan ekonomi, termasuk membantu untuk kemajuan pariwisata. Baik, begini Pak Agus, kalau di Jember Lumajang itu kita bicara mengenai potensi agroindustrinya, UMKM-nya pasti juga luar biasa. Bisakah kemudian berbagai potensi itu Pak, itu bisa turut lebih berkontribusi begitu terhadap pendapatan asli daerah, baik itu di provinsi maupun di kedua wilayah tersebut? Ya. Jadi hari ini memang kita terus melakukan koordinasi ya untuk sinergitas kita dalam rangka bekerja untuk potensi-potensi yang ada di Jawa Timur ya. Salah satunya saya sendiri beberapa kali memimpin dengan mitra kita di PMPTSP untuk melaksanakan program yang namanya klinik investasi ya. Jadi seluruh potret 30 kabupaten kota ini harus diperkenalkan kalau memang harus ditindaklanjuti untuk kerjasama dengan pihak swasta maupun pemerintah provinsi, ini akan memberikan beberapa solusi atau alternatif sehingga potensi yang ada di kabupaten kota di Jawa Timur ini bisa mengangkat daya saing daerah, termasuk mengangkat nama daerah tersebut. Baik, jadi nama masing-masing daerah juga bisa terangkat pastinya Pak ya, kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur ini. Untuk mendukung juga nama baik Jawa Timur tentunya. Tidak saja skala nasional tetapi juga internasional. Pak Agus begini, kalau kita bicara terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah dalam hal ini di Provinsi Jawa Timur, tentu tidak lepas dari yang namanya kekuatan tata kelola. Seperti apa kalau Bapak melihat tata kelola terkait dengan pendapatan daerah di provinsi kita ini, Pak? Ya, selama ini sudah cukup baik. Tetapi lagi-lagi dengan kondisi yang seperti ini, memang semangat kerja, semangat inovasi, kreativitas dari
seorang pemimpin, ya, Iya. gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wali kota, ini benar-benar dipanggil oleh kabupatennya maupun provinsinya. Jadi hari ini memang luar biasa. Bahkan kalau kita klinik investasi itu, Iya. ya yang hadir ya bupati, ada jaringan Forkopimda, dan para pengusaha baik itu dalam kota, dalam provinsi, luar provinsi dan luar negeri. Baik. Ya, seperti di Lumajang kemarin, Iya. ya diikuti oleh beberapa pelaku usaha di luar negeri, karena mereka memang Jawa Timur ini ruang investasinya sangat luar biasa, ya, sangat menjanjikan, ya, dan pasti memang investasi di Jawa Timur pasti akan untung, ya, karena semuanya terjaga. Baik, komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, baik itu eksekutif maupun legislatif, dalam hal ini DPRD Provinsi Jawa Timur. Bapak begini, kalau apa yang akan dilakukan atau langkah dari atau ikhtiar dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan pengawasan pendapatan untuk tahun 2026 seperti apa? Untuk pengawasan pendapatan ya belum ada karena belum berjalan. Yang kita awasi adalah pendapatan yang kemarin, ya, tahun 2025. Nah, dan kemarin terakhir saya ada di UPT PPD Sidoarjo, ya, unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan di Sidoarjo dan Surabaya Selatan. Memang per 1 Desember ini memang rata-rata ada sudah melampaui target, ada yang belum, tetapi insya Allah semuanya akan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Baik. Jadi untuk pengawasan 2026, nah, ini masih kita menentukan target. Nah, nanti kita lihat target 2006 tercapai apa tidak. Tapi seluruh OPD ini targetnya tidak hanya naik 5%, tapi dengan potret yang sudah ada, tentunya sangat dimungkinkan target itu memang dinaikkan. Nah, nanti di 2006 perjalanan 3 bulan kita undang sampai mana progresnya, kan itu. 3 bulan selesai. 3 bulan terakhir itu sudah harus sudah mulai terlihat signifikannya. Signifikan. Gitu ya. 82%. Kemarin kita di Surabaya Selatan dan Sidoarjo sudah 94%. Jadi sisanya akan selesai. 90% itu per bulan apa Pak? Per November? Bukan. Dari targetnya misalkan 100 ya. Sekarang sudah tercapai 94. Berarti tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi seperti di mana Sidoarjo kemarin targetnya 559 miliar. Sudah 94%. Di mana itu? Sidoarjo, Surabaya Bukan, Selatan. Surabaya Selatan. Itu sudah mendapatkan berapa itu berapa tuh? Prosentasenya 3 triliun berapa gitu ya. Secara artinya hitungan sudah mau finish. Baik. Begini, sekarang kalau kita bicara Pak mengenai tentang tahun 2026 begitu ya. Bagaimana sih kemudian prospeknya begitu di tahun 2026 terkait dengan fiskal Jawa Timur, Pak Agus, dan seperti apa kemudian peran dari legislatif dalam hal ini DPRD Provinsi Jawa Timur beserta masyarakat untuk mendukungnya? Ya. Jadi secara pribadi saya menyatakan bahwa fiskal kita tahun 2026 semakin mantap. Nah, karena beberapa pundi-pundi pendapatan kita secara sungguh-sungguh, ya, ini dengan potret potensi yang ada memang sudah kita optimalisasi dengan dibuktikan sepakat
dan akan jalankan itu dengan baik dan akan memenuhi target pada tahun anggaran terakhir. Itu seluruh pendapatan naik. Ketika kita berbicara secara keseluruhan, ya kekuatan APBD kita pada tahun 2027 nantinya ini semakin menguat. Baik. Semakin menguat. Iya. Pak Agus, pada kesempatan ini ada pesan apa yang mau disampaikan tidak hanya kepada OPD tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat begitu Pak, terkait dengan tahun fiskal 2026? Iya. Jadi Jawa Timur ini merupakan ladang investasi yang luar biasa, karena berkaitan dengan investasi dampaknya bukan hanya keuntungan pengusaha, tetapi dampaknya juga pada pertumbuhan ekonomi kita. Iya. Kalau ekonominya tumbuh, pasti di situ ada penguatan APBD kita. Ketika APBD kita kuat, pasti akan memperluas kapasitas pembangunan kita dan muaranya kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Maka saya berharap kepada semuanya dan pada saya sendiri ya terus semangat, buktikan bahwa kita cinta pada Jawa Timur, kita akan jalankan profesi kita masing-masing yang itu merupakan bentuk dari kecintaan kita kepada Jawa Timur yang menurut saya luar biasa. Kalau harapannya sendiri terkait dengan spesifik ini Pak, di dapilnya Pak Agus sendiri, Jember Lumajang seperti apa menghadapi tahun fiskal 2026? Saya berharap dengan sedikit keterbatasan anggaran, dan ini hanya sebentar saja kagetnya ya, saya pastikan Jember dan Lumajang ini cepat penyesuaiannya, sehingga dengan keterbatasan anggaran, pengurangan anggaran, penyelenggaraan pemerintahan harus berjalan dengan baik ya, tidak hanya sekedar normal, memberikan pelayanan publik yang lebih prima dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan tentunya manfaatnya untuk pertumbuhan ekonomi dan program yang terus berkelanjutan. Jadi tentunya perlu dukungan kita semua pastinya ya Pak Agus ya. Baik, Bapak Haji Agus Wicaksono SOS, Wakil Ketua Komisi C DPD Provinsi Jawa Timur, matur nuwun atas bincang-bincangnya, sangat bermanfaat pastinya. Senantiasa semangat ya Pak ya kita menghadapi tahun yang baru nanti 2026. Nah, dulur Jawa Timur, demikian perbincangan kita dalam Jatim Channel Podcast DPD Provinsi Jawa Timur bersama Bapak Agus Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Komisi C DPD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan 5 Jember Lumajang. Baik, dulur Jawa Timur, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jatim Channel Podcast DPD Provinsi Jawa Timur kali ini. Saya Mustika Ratna, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.